Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Golongan pertama Hanafi mewajibkan dang berangkat Jum'ah lek wis dengar azan pertama. Sementara tiga madhab yang lain mewajibkan dang berangkat kalau sudah dengar azan kedua. Hujjatul fariqil awal. Hujjah golongan pertama. Innal murada minan nida huwal i'lam. Yang dimaksud dari azan adalah untuk pemberitahuan. Pemberitahuan wis wayahe Jumatan. Wasa'yu innama yajibu indal i'lam. Dan segera berangkat, sungguhlah itu menjadi wajib ketika ada pemberitahuan. Wa huwa al-adhanul awwal alal manarah, yaitu azan yang pertama di atas menara. Allazi zadahu Utsman, yang itu ditambahkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa dzalika hina ra'a kasratan nas wa taba'uda masakinihim anil masjid. Hal itu ketika Sayyidina Utsman melihat umat manusia semakin banyak dan tempat-tempat tinggal mereka jauh dari masjid. Fa'amara bita'dzinil awal ala jarin lahu bisuq. Lalu Sayyidina Utsman memerintahkan azan pertama di atas rumah miliknya yang ada di pasar. Yuqalu laha az-zawra. Pasar itu disebut pasar Zawra. Wa qad sabatal amru ala dzalika, dan keadaan tetap seperti itu min ahdihi, sejak zaman Sayyidina Utsman ila asrina, sampai zaman kita hada ini. Wastadallu, Hanafiyah berdalil bima dengan hadis rawahu yang telah meriwayatkannya sapa al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, dalam sahihnya, Anis Sa'ib bin Yazid. Iku mulia Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu annahu qala kana nida'u yaumal jumu'ah, adalah azan di hari Jum'ah, awaluhu idza jalasal imam alal mimbar. Awal mulanya azan itu ketika sang imam sudah duduk di atas mimbar. Ala ahdin Nabi, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana zaman Utsman, ketika di zaman pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, wa kasuran nas, dan umat manusia semakin banyak, zada an-nida astalis, Sayyidina Utsman menambah panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga maksudnya adzan pertama, panggilan kedua adzan kedua, panggilan ketiga Qauman ala Zawra, di pasar Zawra. Fazabatal amru ala dzalik, lalu tetap demikian halnya seperti itu sampai sekarang. Wa qalu as-sa'yu 'indal adzan tsani waqta su'udil khatib al-mimbar yufawwidu 'ala an-nas sama al-khutbah. Hanafiyah berucap, berangkat ketika adzan kedua saat khatib naik di atas mimbar, yufawwidu 'alan nas, itu membuat orang pada telat, ketinggalan sama al-khutbah, mendengarkan khutbah. Allati min ajliha, yang karena ada khutbah itulah khaffafa, memberi keringanan Allah as-salata, salat dari 4 zuhur menjadi 2. Kenapa zuhurnya 4, Jumatan jadi 2? Karena sudah diganti dengan khutbah. Lah zaman khutbah gak melok telat. Ya,
Makanya upayakan khutbah ikut mendengarkan, itu ganti dari 2 rakaat itu. Faja'alaha rak'atain. Allah jadikan sholat Jum'ah hanya 2 rakaat. Walam takun bil muslimin hajatun ila hadha fi zamanin Nabi. Sedangkan bagi umat Islam belum ada hajat, belum perlu adzan pertama ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa belum perlu? Jumlah umat Islam belum terlalu banyak. Liqurbi masakinihim, karena begitu dekat rumah-rumah mereka minal masjidi, dari masjid. Walihirsihim, dan karena semangat mereka asyadidi, semangat yang sangat. Semangat apa? Ala an yaji'u min awalil waktu, semangat untuk datang awal waktu. Sahabat-sahabat jam 10 teko kurban unta, ya. Teko jam 11 kurban sapi. Teko jam 11:30 kurban wedhus. Teko imame wis khutbah, absennya wis ditutup, Mas, ya. Jadi sahabat zaman Nabi semangat berangkat dari awal pagi-pagi isirle udah berangkat. Wa walihirsihim, dan karena semangat para sahabat asyadid, semangat yang tinggi, ala an yaji'u, untuk datang min awalil waktu, dari awal waktu, muhafadzatan ala akhdil ahkam, karena benar-benar ingin menjaga untuk mengambil hukum-hukum lewat khutbah itu. Eman sekali sahabat kalau telat mendengarkan khutbah dari Kanjeng Nabi, terus ada informasi pelajaran baru gitu. Eman lek telat. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana nida'ul ladzi baina yadi al-khatib, sehingga azan yang sudah sebelum khatib, azan menjelang khutbah, yusmi'uhum, azan itu memperdengarkan pada mereka, fayahduruna sira'an, mereka pun segera bergegas hadir, wa yudrikuna al-khutbah, dan para sahabat menangi khutbah, mendapati khutbah min awwaliha, sejak dari awal khutbah. Jadi meskipun sekali azan, sahabat enggak telat karena semangat berangkat dari pagi, rumahnya pun kadang hanya dekat. Liqurbil masakin, karena begitu dekatnya rumah-rumah minal masjidi, dari masjid. Wa hadzal qawlu huwa adh-dhahir al-mu'tamad fi madhhabil Hanafiyah. Pendapat inilah yang zahir, yang kuat, yang dipegangi dalam madhab Hanafi. Wa qad nassa alaihi sahibul kanzi, benar-benar telah menetapkan atas pendapat ini pengarang kitab Al-Kanzi, min a'immati fuqaha'il Hanafiyah. Beliau dari tokoh-tokoh para fuqahanya madhab Hanafi. Faqala, sahibul kanzi berucap, wa yajibus sa'yu wa tarakul bai', dan wajib segera berangkat dan tinggalkan jual beli bil adzanil awal, karena dengar azan yang pertama. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salat. Al-ayah, wa innama, sungguh alasan, i'tabaru u'tubiro, azan pertama ini yang dianggap, yang dihitung, li khusulil i'lam, karena sudah hasilnya pemberitahuan bihi, dengan azan yang pertama ini. Wa hadzal qawlu was sahih fil madhab, pendapat inilah pendapat yang benar dalam madhab Hanafi. Wa qila, konon katanya di madhab Hanafi juga ada pendapat lain, al-ibratu lil adzanil awsani, yang dihitung adalah azan kedua, alladzi yakunu baina yaday al-khatib, yang itu sebelum khatib naik alal mimbar, di atas mimbar. Li'annahu lam yakun
fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam illa huwa, karena belum ada di zaman Nabi kecuali ya hanya azan kedua tok ini. Wa hadza huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama. Wa ilaihi dhahaba ba'dul ahnaf, dan ini pula pendapat sebagian dari ulama Hanafi. Taisiran 'alan nas, guna memberi kemudahan keringanan atas umat manusia, li alla yaqa'u fil ismi, supaya mereka tidak terjerumus di dalam dosa. Hujjatul fariqi tsani, hujjah golongan kedua, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian Hanafi. Al-adhanul ladzi yajibu fi sa'i wa tarkul bai' huwa al-adhanu tsani. Azan yang wajib karenanya segera berangkat dan meninggalkan jual beli adalah azan yang kedua. Alladzi yakunu baina yaday al-khatib, yang itu sebelum khatib. Li'annahu huwa al-adhanul ladzi kana fi zamanihi, karena azan kedua inilah azan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahrasun nasi ala an yu'addiyal mu'minuna al-wajib alaihim fi waqti. Padahal Kanjeng Nabi lah manusia yang paling bersemangat, antusias agar orang-orang mukmin menunaikan kewajiban fi waqti, tepat pada waktunya. Falau kana sa'yu wajiban qabla dzalika la bayyanahu lahum. Andai segera berangkat itu sudah wajib sebelum azan kedua, pasti Nabi menerangkan wajib itu kepada umat Islam. Wa la ja'ala bainal azan wal khutbah zamanan, dan tentu Nabi akan menjadikan antara azan dan khutbah zamanan waktu yattasi' li hudurin nas, yang mana waktu itu longgar cukup untuk hadirnya umat manusia. Maruya an Ibnu Umar wal Hasan fi qaulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Qala, beliau berdua mengatakan, kapan itu? Idza kharajal imam, jika imam telah tampil di mimbar. Wa adzanal muadzin, muadzin pun mengumandangkan azan. Faqad nudiya lis-salat, benar-benar telah dipanggil untuk salat. Qalu, ulama mengatakan, wa huwa tafsirul maksur, dan ini adalah tafsir maksur. Fala ibrata, maka tidak usah dianggap dihitung bighairihi, pendapat yang lain. Wa qalu aidan innal musalli yundabu lahu an yaji'a mubakkiran, orang yang akan sholat Jum'ah disunatkan baginya datang pagi-pagi. Li fawaida jammah, karena faedah-faedah yang sangat banyak. Kama sebagaimana telah menunjukkan ala dari ke atas faedah banyak itu, al-ahaditsul katsiratu, banyak hadis. Walakinna tahrimal bai' wasyira, akan tetapi pengharaman jual beli, wal hukma bil ismi, dan menghukumi dosa lekandang budal adalah syai'un, hal lain. Wa idrakal amril mandub, sedangkan ngejar barang yang sunat, syai'un akhar, adalah hal lain. Wa qalu, jumhur berucap, inna sunnatal qabliyah ala fardhi annaha baqiyat matlubatan fil jum'ah, bahwa sunat qabliyah dengan perkiraan bahwa salat qabliyah itu tetap dituntut di dalam Jumatan, fa innahu la yumkinuna an nujiba sa'ya qabla waqtihi, sungguh tidak memungkinkan bagi kita mewajibkan segera berangkat sebelum waktunya, litahsili sunnatin lan tasbut, untuk melakukan kesunatan yang belum akurat riwayatnya. Fabaqiyan nida alladhi yahrumu indahul bai', hingga fayaqqa, hingga tetaplah azan yang karenanya haram jual beli, huwa adalah an-nida ustani, azan yang kedua. Alladhi yakunu inda su'udil mimbar, ini
dawuh ini didasarkan kayak tradisi Arab. Adzan pertama itu durung manjing. Jadi kalau mancing itu jam 12, sekitar setengah jam sebelumnya sudah adzan. Nah, kalau orang itu biasa qobliyah Jum'ah, lalu wajib berangkat ketika dengar adzan pertama. Nah, sampai masjid itu loh, dia mau qobliyah Jum'ah durung mancing. Ya, mancing itu kalau adzan kedua di Saudi kebiasaannya begitu. Sehingga yang dimaksud wajib datang itu ya kalau sudah dengar adzan kedua terus di masjid nanti qobliyah Jum'ah gitu ya. Nah yang ini manjing baru adzan pertama. Wa huwallazi kana fi zamani. Dan adzan kedua itulah adzan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal madhab huwa ra'yu jumhuril ulama. Mazhab inilah pendapat mayoritas ulama. Wa qaulun dan satu pendapat inda fuqaha'il Hanafiyah wa la'allahu yakunul arjah, dan barangkali pendapat inilah yang lebih kuat, lebih rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Al-hukmu tsani, hal yufsakhul bai' indal adzan? Apakah dinyatakan tidak sah, dibatalkan transaksi jual beli ketika azan? Dalam menunjukkan qauluhu ta'ala wa dzarul bai', menunjukkan ala hurmatil bai' wasyira', atas haramnya jual beli, wasairil muamalat, dan bentuk muamalat transaksi yang lain, indal adzan ketika dengar azan. Wa qad ikhtalafal ulama fi aqdil bai', ulama pun berbeda pendapat mengenai transaksi jual beli ketika azan. Hal huwa sahih am fasid, akad itu sah atau batal. Faqala ba'duhum innahu fasid liwurudin nahi. Sebagian ulama mengatakan akadnya enggak sah karena ada larangan. Yaitu yang lain mengatakan sah karena larangan itu di luar konteks akad. Ya. Sebab bisa orang itu jual beli tanpa mengganggu keberangkatan. Teman punya mikrolet, ayo kene, biar 5.000. Ada transaksi jual beli zaman punya mikrolet. Zaman terima duit, bong-bong jamaah bayar. Tapi kan sambil berangkat, ya. Dan sambil berangkat kalau mau ngomongan, Mas aku tuku pulsa niki. Jadi akad tetap sah. Sebab larangan itu di luar sulbil akdi. Ya, di luar konteks akad. Wa dzarul bai', karena adanya larangan wa dzarul bai'. Wa qala al-aktsarun, kebanyakan ulama dawuh innahu haram walakinnahu ghairu fasik. Jual beli ketika azan itu tetap haram tapi tidak batal. Wa huwa yusbihu shalat fil ardil maghsubah. Hukumnya mirip-mirip salat di tanah gasapan. Ya, pakai sajadah gasapan, sholat karo sarungi koncomu ka izin, sholat sarung gak nemen-nemen ya, repoti nggasak sem pakai koncomu, arep dijaluk iku ning jero ra ketor, repot, sarung sepenak sarungku. Bagaimana hukumnya sholat di tanah gasapan? Ya sholatnya sah, tapi nggasak tanah itu dosa. Padha karo ngono kuwi. Haji dengan uang haram, ya manasiknya sah, ya, tapi haji sebenarnya itu enggak diterima. Kalau manasiknya sah, sehingga kalau sepulang haji budal itu nyolong duit uang, sepulang haji kondo, Mas tak ijoli, aku njaluk lilone, ya tak ridani, sah dan diterima wong wis halal, wis tak ridoni. Mari nyolong terus mulai. Ngapunten Mas, kalau wingi budal nyolong duit sampean 50 juta. Aku ning kono ngumroh nek sampean tok ben 10. Ya tak niat ning sampean kabeh. Kurang piro aku. Wis pok aku lilo ya wis. Ya sah ya halal. Wis dililak. Tapi yo aja ngono. Tasihhu ma'al karahah. Salat itu sah tapi makruh. Salatnya makruh.
tapi ya tetap sah, nggo sampai haram. Qala al-Qurtubi fi tafsirihi. Al-Qurtubi dawuh dalam tafsir beliau, al-jami' li ahkamil Qur'an. Kalimat-kalimat majmu'ah, al-jami' itu mirip-mirip kalau sekarang ensiklopedi. Jadi satu buku besar, si pengarang itu ingin menulis, merangkum, merekam apapun yang ada tentang tafsir itu. Itu namanya al-jami', majmu'ah, ensiklopedi. Ada hadisnya, ada fikihnya, ada usulnya, ada macam-macam. Ada balaghahnya, ada nahwu sorobnya, macam-macam. Tumplek-plek di situ. Pokok terkait dengan penafsiran Quran tulis semua. Al-Jami' li ahkamil Quran. Mengira iso turu. Wa fi waqti tahrim qaulani. Mengenai waktu haramnya jual beli, qaulani ada dua pendapat. Al-awwal annahu min ba'di zawal ilal faraghi minas salat. Haramnya jual beli itu sejak masuk zuhur sampai rampung sholat Jumat. Qalahu mengatakannya Ad-Dhahhak Imam Ad-Dhahhak wal Hasan wa Atha. Asani yang kedua min waktu adzanil khutbah ila waktu salat. Sejak waktu adzan khutbah, adzan kedua sampai waktu salat. Qalahu Asy-Syafi'i, mengatakannya Imam Syafi'i. Dan yang diharamkan jual beli itu wong sing berkewajiban Jumatan. Kalau musafir enggak kewajiban Jumatan, kurung adzan terus nang warung dodolan mangan, ya enggak haram, memang dia enggak wajib Jumatan. Ibu-ibu tetap dodolan, ya enggak haram, enggak wajib Jumatan. Cuma ya kurang barokah, kurang apik. Kok enggak menghormati Jumatan ya. Wong gendeng barang ya ora haram, gendeng. Qalahu mengatakan hal ini Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Qala mengucap si Qurtubi, wa madhabu Malik an yatrukal bai' idza nudiya lis-salat. Mazhabnya Imam Malik, hendaknya orang segera meninggalkan jual beli ketika setelah dikumandangkan azan untuk salat. Wa yufsakhu jual beli dibatalkan. Indahu menurut Imam Malik ma waqa'a minal bai'. Apa yang dibatalkan? Apa-apa yang terjadi minal bai'i jual beli fi dzalikal waqti di waktu tersebut. Tapi wala yusakhul itqu, tidak perlu dibatalkan akad memerdekakan budak. Merdekane budak setelah dengar azan. Kontak merdekane. Batal apa enggak? Enggak dibatalkan nurut Maliki. Wan nikahu tidak dibatalkan nikah. Ya. Jadi wis mari adzan kurung adzan tetap angkah tukang. Mobil itu lagi berangkat kober. Wa talaqu cerai wa ghairuhu dan yang lain-lain. Ini id mestinya bukan idza ya, keliru ya. Yang benar id ya. Id laisa min aadatin nas, sebab tidaklah termasuk kebiasaan umat manusia al-istighalu bihi, sibuk melakukan akad, tolak, nikah, kastighalihim bil bai', seperti sibuknya mereka dengan jual beli. Qalu wa kadzalika asyirkah wal hibah was sadaqah. Demikian pula melakukan akad syirkah, sepakat membuat kerjasama. Wal hibatu hibah was sadaqah nadirun, jarang terjadi. Yang hari-hari terjadi ya jual beli. La yusakhu, semuanya itu tidak dibatalkan menurut Maliki. Qala Ibnul Arabi, was-sahih faskhul jami', yang benar semua itu dibatalkan. Li annal bai' innama muni'a minhu lil istighali bih. Karena jual beli itu alasan jual beli dilarang karena sibuk dengan jual beli malih lali Jumatan. Fa kullu amrin yushghilu 'anil Jum'ah, semua perkara yang membuat orang sibuk lupa meninggalkan Jum'ah, minal uqud, dari segala macam bentuk transaksi, kuliah semuanya, bahwa haramun syara'an, maka itu hukumnya haram menurut syarak. Mafsukhun, harus dibatalkan. Rad'an, untuk membuat jera ben kapok ya. Wara'a ba'dul ulama al-bai' fil waqtil mazkur jaizan.
Sebagian ulama berpendapat jual beli di waktu adzan itu boleh. Tapi kok boleh? Ya karo mlaku no. Dodolan karo budal kan iso ya. Umpamane kalau budal terus karo transfer kan iso. Tapi ya tetap mengganggu konsentrasi ya. Wa ta'awwalan nahya anhu nadban, dan dia mentakwil larangan jual beli itu sebagai sebuah kesunatan, enggak sampai wajib atau haram. Wastadalla biqaulih, dan dia berdalil dengan firman Allah, dzalikum khairul lakum, ndang budal itu lebih baik. Kalau kalimatnya ndang budal itu lebih baik, enggak ndang budal itu bukan haram. Enggak haram tapi kurang baik. Jadi konteksnya baik dan kurang baik, atau lebih baik dan enggak lebih baik, bukan kok wajib haram. Jadi konteksnya bukan antara haram dan wajib, tapi antara lebih baik dan kurang baik. Lah barang kurang baik itu bukan haram. Wa hadza madhhabus Syafi'i, dan ini madhab Syafi'i. Fa innal bai'a indahu yanaqid, sungguh jual beli ketika azan indahu menurut Syafi'i yanaqidus sah, atau jual beli indahu ketika azan yanaqidus sah menurut Syafi'i. Wala yufsakh, dan tidak usah dibatalkan. Dulu Kiai Hamzah Sekardangan di Mantlogo ya begini. Ya ora apa-apa sahai. Sing penting kan tetap budal, ya budal karo dodolan. Sah. Dodolane serahne bojomu. Jumatan jalan, dodolan ya tetap jalan. Atau dodolane golek karyawan Kristen. Kalau ngomong sah, sah. Wa qala Az-Zamakhsyari fi tafsirihi, inna ammatal ulama ala anna dzalika la yuaddi ila fasadil bai'. Sungguh mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli ketika adzan tidak mengakibatkan batalnya transaksi jual beli. Li'anal bai' lam yahrum li'ainih, karena bukan jual beli itu sendiri yang diharamkan. Walakin tetapi lima, karena sesuatu fihi yang ada dalam jual beli minadzuhul anil wajib, seakan abai dari kewajiban, kurang gatekne ya, lali dari kewajiban. Fahuwa kasolati fil ardil maghsubah, sehingga hukumnya seperti sholat di tanah gasapan. Wathawbil maghsub, dan sholat dengan pakaian yang gasapan. Itu memang ya, pemanis yang digasap, sempaknya repot. Arab nuduh piye masuk dadak buka ya. Wal wudu bima'in maghsub, dan wudu dengan air gasapan. Wa an ba'din nas annahu fasid, diriwayatkan dari sebagian ulama katanya jual beli itu batal. Madhab Maliki tadi. Qala al-Qurtubi was sahih fasaduh, pendapat yang benar jual beli itu rusak wa fasquh, dan dibatalkan. Qurtubi itu bermadhab Maliki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau ada juga yang biasa tak baca, man amila amalan laisa alaihi amruna, setiap amal perbuatan yang tidak didasari perintah kami, laisa tidak ada alaihim mendasarinya amruna perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak, ay mardudun ditolak. Wallahu a'lam. Al-hukm tsalits, halil khutbatu syartun li sihhatil jum'ah, apakah benar khutbah itu syarat bagi sahnya salat Jum'ah? Al-Fatihah.